Di ujung selatan Pulau Jawa, tepatnya di pesisir selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, ada sebuah hutan lebat yang diselimuti kabut misteri dan cerita-cerita gaib secara turun-temurun. Hutan itu dikenal dengan nama Leuweung Sancang, sebuah kawasan sakral yang dipercaya menyimpan jejak terakhir sang raja legendaris, yaitu Prabu Siliwangi. Banyak yang menyebutnya sebagai pintu antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik hutan ini? Sejarah dan asal-usul Leuweung Sancang adalah kawasan hutan lindung yang terletak di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut Selatan. Luasnya sekitar 2.157 hektar, membentang dari pantai hingga ke pedalaman. Secara ekologi, hutan ini luar biasa, dipenuhi pohon-pohon besar, binatang langka seperti banteng, rusa, monyet, dan aneka burung endemik. Tapi, nilai sejatinya bukan cuma alam, melainkan cerita leluhur yang hidup di dalamnya. Menurut naskah kuno dan kepercayaan Sunda, Leuweung Sancang adalah tempat Prabu Siliwangi moksa atau menghilang tanpa jejak. Dikisahkan, setelah Pajajaran runtuh, Prabu Siliwangi memilih pergi bersama pasukannya menuju selatan, hingga akhirnya tiba di sebuah hutan yang amat lebat dan suci, yaitu Sancang. Di sanalah, menurut cerita rakyat, beliau berubah wujud menjadi harimau putih bersama sebagian pengikutnya. Itulah sebabnya masyarakat sekitar sangat menghormati setiap harimau atau macan putih yang terlihat di kawasan ini. Mereka percaya itu adalah jelmaan dari Prabu Siliwangi dan pasukan Pajajaran yang sedang menjaga hutan. Kekeramatan dan mitos gaibnya bagi masyarakat lokal, Leuweung Sancang bukan hutan biasa. Ia disebut sebagai leuweung larangan, hutan yang tidak boleh dimasuki sembarangan, apalagi diambil hasilnya tanpa izin. Konon, siapapun yang melanggar larangan itu akan mendapatkan balasan gaib. Ada banyak kisah tentang orang hilang, tersesat, bahkan lenyap tanpa jejak setelah menebang pohon atau berburu hewan di dalamnya. Penduduk sekitar sering mendengar suara gamelan, langkah kaki rombongan, atau aroma dupa di tengah malam. Padahal tak ada siapapun di sana. Mereka percaya itu adalah pasukan gaib Prabu Siliwangi yang masih berpatroli menjaga kesucian tempat itu. Kuncen Hutan Sancang pernah bilang, Sancang teh lain ngan ukur leuweung, tapi panto ke alam sejen, anu asup kudu nurut, jeung hatena kudu suci. Artinya, Sancang bukan cuma hutan, tapi pintu menuju dunia lain. Yang masuk harus taat dan hatinya harus bersih. Beberapa pendaki atau peneliti yang pernah masuk ke hutan ini mengaku mengalami kejadian aneh. Ada yang tersesat padahal sudah membawa GPS. Ada juga yang melihat harimau putih melintas di kejauhan dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Salah satu pantangan di hutan Sancang ini diantaranya, ulah ngomong sompral atau jangan mengucapkan kata-kata kasar, apalagi sombong. Penduduk sekitar juga sering melakukan ritual ngajayak, semacam penghormatan untuk para penjaga gaib sebelum memasuki kawasan hutan. Mereka membawa sesajen sederhana, air putih, bunga 7 rupa, dan dupa, bukan untuk menyembah, tapi sebagai bentuk izin dan sopan santun terhadap penghuni alam lain. Di balik semua kisah mistisnya, Leuweung Sancang juga menyimpan keindahan yang luar biasa. Pantainya eksotis, hutan mangrove-nya rimbun, dan udara di sana terasa sangat berbeda, seolah menenangkan jiwa. Banyak peziarah dan spiritualis datang bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk merenung dan mencari ketenangan batin.
Hutan ini juga menjadi simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Sebuah pengingat bahwa alam bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan, tapi harus dihormati. Leuweung Sancang bukan sekadar hutan di selatan Garut. Ia adalah warisan spiritual Sunda, tempat sejarah, mitos, dan kepercayaan berpadu menjadi satu. Disinilah legenda hidup abadi tentang seorang raja yang tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah wujud menjadi penjaga hutan, menunggu manusia belajar kembali tentang arti kesucian dan keseimbangan. Jadi, kalau suatu hari kamu melintas di selatan Garut dan mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, mungkin Prabu Siliwangi sedang menyapa. Jaga kesopanan dimanapun kamu berada, karena kadang-kadang bukan cuma manusia yang sedang memperhatikanmu.